Saya sudah edit foto yang dulu Roy Suryo yang tadi saya pakai stiker kacamata, kemudian gambarnya saya agak sedikit tambahkan noise. Kita akan lihat supaya fair kan teman-teman. Oke, ini pembuktian kalau seharusnya melakukan riset seperti ini harus adil, harus bisa sama gambarnya, harus. Ya ini nggak adil kan, fotonya udah lama sekali, nggak terlalu jelas, dan kemudian pakai kacamata. Sekarang saya akan buktikan kepada kalian semua. Coba, saya sudah edit foto Roy Suryo pakai kacamata, dan kemudian gambarnya saya blurkan teman-teman. Sebentar, saya blurkan ini, agak kaburkan sedikit, kemudian saya pakai gambarnya Roy Suryo ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Merah, tidak match teman-teman. Kalian bisa melihat bahwa aksesoris dan kualitas gambar itu berpengaruh ya, nggak match. Kalau mau adil harus seperti ini dong Bang Roy Suryo ya, harus seperti ini, tidak match. Kalau sekali lagi saya masukkan foto yang sama tapi tidak saya pakaikan kacamata, foto yang sama tidak pakai kacamata, hasilnya akan match. Oke, pertanyaannya, Bang, sekarang coba dong buktikan kalau foto ini, poin yang terakhir ya. Saya pikir penjelasan yang singkat ini bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa foto dalam Pak Jokowi itu di ijazahnya itu asli. Sini saya ajarkan teman-teman ya. Sini saya buktikan. Oke, yang pertama adalah agar supaya adil, saya akan cari, kan kemarin saya sudah dapat foto Pak Jokowi waktu nggak pakai kacamata. Terus nanti ada yang bilang, itu kan foto Pak Jokowi, berarti foto yang di dalam ijazah itu bisa jadi orang lain. Nah, sini saya jelaskan kepada kalian semua ya. Saya akan buka. Pertama saya mau menegaskan dulu bahwa foto yang tidak pakai kacamata ini adalah foto yang sama dengan foto di ijazah. Ini kan jelas teman-teman ya. Yang pertama saya akan ambil foto ijazah Pak Jokowi, dan kemudian saya akan ambil foto yang Pak Jokowi sekarang. Hasilnya 93% match, cocok teman-teman ya. Yang ada di ijazah Pak Jokowi dengan foto Pak Jokowi masih muda yang tidak pakai kacamata, hasilnya 93%. Terus ada pertanyaan, Bang, lah itu pakai kacamata, kenapa dia bisa deteksi? Bisa kalau perbedaan usianya tidak berbeda. Karena aplikasinya akan sulit untuk mendeteksi wajah jika sudah ada perubahan usia. Karena ketika orang itu semakin bertambah tua, itu apalagi kalau ini ya, matanya ini akan semakin turun. Kalian bisa lihat mata Pak Jokowi sudah semakin redup teman-teman, karena keriput ya, itu akan semakin susah untuk dia mendeteksi. Tapi ini masih dalam rentang waktu yang sama ya, fotonya masih dalam usia yang sama. Aduh, goyang lagi teman-teman, sorry. Saya akan buka lagi. Ini menarik sekali teman-teman ya. Sebentar, aku pakai power mirror untuk mirror handphone saya, kan ini ada di handphone saya data-datanya ya. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya mau tegaskan dulu bahwa foto ini, foto Pak Jokowi ijazahnya itu match hampir 100%. Kalau kan warna biru muda ini berarti match, cocok. Bahwa foto ijazah Pak Jokowi dengan foto ini yang tanpa kacamata adalah orang yang sama. Berarti, nah sekarang kita akan matchkan foto yang terlihat jelas ini, Pak Jokowi tanpa pakai kacamata, dengan Pak Jokowi yang sudah lebih tua lagi. Nah, ini lebih menarik lagi teman-teman ya. Yang pertama, kalian ingat dulu bahwa saya sudah buktikan lewat software ini, lewat aplikasi ini, bahwa foto di ijazah itu dengan foto Pak Jokowi ini adalah orang yang sama. Match ya, bukan orang lain ya. Nah sekarang exit. Foto yang tadi yang sama dengan ijazah dengan foto Pak Jokowi, apakah berhasil? Match lagi teman-teman. Semuanya saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan teman-teman. Ini ya. Ini foto Pak Jokowi gak pakai kacamata, dan saya ambil foto Pak Jokowi yang keriputnya belum terlalu banyak, tapi perbedaan usianya sudah jauh ini teman-teman ya.
Jadi kalian bisa melihat sini. Ijazah, foto dalam ijazah Pak Jokowi match dengan foto yang sebelah kiri. Dan kemudian foto yang sebelah kiri match dengan foto yang sebelah kanan. Jadi itu di ijazah yang mereka katakan ijazah palsu, foto palsu adalah. Kok baru sekarang kalian ribut-ribut soal ijazah palsu Jokowi? Kenapa nggak dari dulu? Pada saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, dan mencalonkan diri sebagai presiden 2 kali malah. Kenapa nggak waktu itu kalian komplain? Kalian ributkan soal ijazah Jokowi. Kan KPU sudah memberikan ruang kepada publik untuk mengajukan keberatan, sanggahan, masukan. Kenapa nggak pada saat itu kalian komplain soal ijazah Jokowi? Kenapa baru sekarang? Jokowi sudah pensiun dari presiden, sudah tidak lagi menjabat, baru kalian ribut-ribut soal ijazah Jokowi. Apa sih yang kalian cari? Sensasi? Keributan? Membuat kegaduhan? Apa itu yang kalian cari? Masa kalian bilang Jokowi itu ijazahnya palsu? Ada-ada aja kalian. Pak Jokowi, Pak, kalau ada posisi komisaris Pak di perusahaan SMK, tolong Pak, saya dikasih 1 Pak. Tolong Pak Jokowi, tolong Pak, tolong ya Pak, tolong Pak. Pengacara yang menggugat ijazah palsu Pak Joko Widodo yang menuduh bahwasanya ijazah Pak Joko Widodo itu palsu ternyata saat ini menjadi tersangka. Nggak main-main. Jadi beliau ini sekarang menjadi tersangka pemalsuan dokumen ya. Menurut berita diliput dari beberapa platform media, bahwasannya Bapak ini memalsukan dokumen untuk berkuliah begitu ya guys ya. Jadi kira-kira menurut Anda nih guys ya, bisakah ini yang kita sebut maling teriak maling? Berarti Bapak ini pengen ngajak orang lain gitu melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi beliau melakukan pemalsuan dokumen dengan harapan bahwasanya Pak Joko Widodo juga terbukti melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah gitu. Aduh Pak, pesannya Pak ya, kalau Bapak melakukan kesalahan atau tindakan yang melawan hukum, jangan ajak-ajak orang gitu ya. Sepertinya ini yang disebut karma dibayar tunai, tidak tunggu lama. Ya teman-teman, tadi sudah kita menyimak bersama ya, bagaimana seorang pemuda berhasil membongkar kebobrokan, ketololan, kedunguan yang ditunjukkan oleh seorang Roy Panji Suryo. Ya, selama ini beredar video-video di mana sosok Roy Suryo selalu menjadi yang terdepan. Dalam setiap perkataannya, dia selalu bilang bahwa saya meyakini bahwa 100% ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya, karena dia melihat bagaimana foto yang ada di ijazahnya Pak Jokowi dengan yang ada sekarang itu berbeda. Dulu waktu kuliah, dia menggunakan kacamata. Sekarang setelah selesai kuliah, sudah tidak memakai kacamata. Ya, historinya bahwa orang yang memakai kacamata seharusnya setelah selesai kuliah tetap memakai kacamata. Ya, itulah alibi-alibi yang dibuat oleh Roy Suryo untuk meyakinkan orang-orang agar percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, yang lupa dari Roy Suryo atau yang lupa dia cari tahu adalah seharusnya dia bertanya, apakah kacamata yang digunakan oleh Pak Jokowi saat beliau masih kuliah itu adalah kacamata min ataukah kacamata hias? Itu yang dia lupa cari tahu teman-teman. Sehingga boleh saya katakan bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh seorang Roy Panji Suryo selama ini itu hanya untuk mencari panggung agar namanya ini tetap eksis. Ya, siapa sih yang tidak kenal Roy Suryo? Seorang mantan Menpora yang tidak tahu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
seorang mantan Menpora yang setelah selesai menjabat pulang ke rumahnya, pikul dengan panci-panci miliknya kementerian. Oh iya, saya baru ingat teman-teman. Saya baru ingat kenapa saat ini sosok Roy Panji Suryo ini sangat getol sekali untuk mencari tahu apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau tidak. Rupa-rupanya dia ingin membalaskan dendamnya karena beberapa tahun lalu dia pernah dimasukkan di dalam jeruji besi akibat menghina Bapak Jokowi dengan apa? Ya, dia meneruskan foto stupa ketika itu ya, stupa berwajah Pak Jokowi. Ya, rupa-rupanya saat ini, sekarang ini dia ingin mengulangi kejadian itu. Dia nampaknya sangat merindukan jeruji besi, si Roy Panji Suryo ini ya. Dia nampaknya sangat merindukan jeruji besi. Nampaknya dia belum puas. Tapi jangan sampai saat dipanggil nanti pura-pura sakit ya. Saat dipanggil masuk ke dalam Bareskrim masih sehat-sehat, keluar sudah dipasang dengan apa namanya itu tuh, untuk tongkat dagu ya, tongkat leher, katanya lehernya agak miring-miring kayak gini. Ya teman-teman, terus tadi ada berita terakhir tadi bahwa seorang pengacara yang melaporkan ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sudah jadi tersangka. Buset, belum apa-apa sudah jadi tersangka. Ini luar biasa ya. Katanya informasinya itu karena pemalsuan dokumen. Waduh. Nah, jangan-jangan ijazahnya Pak Jokowi selama ini yang beredar itu adalah ijazah palsu. Makanya mereka bilang itu palsu. Ya iyalah, pasti beda. Kita tentu lebih percaya ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi ketimbang yang beredar di media sosial. Zaman sekarang kan siapa sih yang nggak tahu ya kejadian waktu di Amerika itu yang kebakaran itu ya, itu IA itu bisa membuat seolah-olah di Hollywood itu terjadi kebakaran hebat, padahal enggak kan. Nah, mungkin itu yang mau mereka manfaatkan dengan kasus ini. Kasus yang mereka sendiri buat. Ya, mereka yang buat heboh. Para begundal-begundal ini, para brengsek-brengsek ini. Ya. Nampaknya mereka tidak puas mengurusi ya, selalu mengurusi hal yang ecek-ecek. Urus ijazah Pak Jokowi. Saya jadi berpikir bahwa yang mereka lakukan saat ini bukan hanya sekedar mengurusi ijazahnya Pak Jokowi. Tapi niat sesungguhnya dari para gelandangan politik ini, niat sesungguhnya dari para pengganggu, perusak NKRI ini adalah mereka ingin membuat agar pemerintahan saat ini, pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Gibran tidak konsentrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, kenapa saya bisa menduga seperti itu teman-teman? Persoalan ijazah palsu yang mereka sangat yakin bahwa itu adalah 100% palsu. Kenapa baru sekarang mereka nongol? Kenapa baru sekarang di saat pemerintahan Prabowo Gibran baru mereka keluar-keluar tentang ijazah palsunya Pak Jokowi? Ketika 2014 Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo kah? Di manakah mereka? Dalam sebuah pernyataan yang lewat pada video tadi, kita sudah simak bersama-sama bahwa ketika itu PDIP melakukan pendaftaran di KPU, tentu KPU memberikan peluang kepada kita semua ya untuk mengecek apakah dokumen-dokumen yang dimasukkan itu asli atau tidak.
Nah, saya mau tantang kalian-kalian yang menuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Berani nggak kalian datang ke Megawati untuk tanya langsung Megawati? Mau tanya Hasto kan tidak mungkin, Hasto sudah dijeruji besi. Ya, datang saja ke Megawati atau ke Ganjar yang saat itu ikut menghantar Pak Jokowi saat mendaftar sebagai wali kota Solo. Tanya saja, apakah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Jadi jangan membuat narasi-narasi, framing-framing yang tidak masuk akal. Seperti orang yang kurang kerjaan. Ya, seperti orang yang kurang kerjaan.